akan mulai ya tentang apa itu hipertensi, bagaimana mendiagnosis, dan bagaimana mencegah juga pengobatannya. Oke, sambil menunggu slide, Bapak Ibu di sini, adakah yang hipertensi? Mungkin bisa ketik satu di obrolan kalau memang ada hipertensi ya, atau adakah keluarganya hipertensi? Boleh ketik dua ya. Oke, kita lanjutkan. Ini judulnya pencegahan dan penatasan penyakit hipertensi, kenali hipertensi supaya terhindar komplikasi ya. Slide. Bapak Ibu sekalian, hipertensi ini kenapa tiap tahun selalu diperingati di bulan Mei ya, di seluruh dunia? Karena hipertensi ini seperti yang Bu Dwi bilang adalah penyakit yang diam-diam membunuh pasien ya. Dan bayangkan ya, kejadian atau prevalensinya semakin lama semakin meningkat. Prevalensi di Indonesia dari 28% meningkat menjadi 34,1%. Jadi dikatakan 1 dari 3 orang menderita hipertensi. Nah, hipertensi di Indonesia ini semakin lama semakin banyak, jadi bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik, stroke, gagal jantung, dan kebutaan. Maka itulah Prokami Banten ingin sekali mengungkapkan apa itu hipertensi supaya jangan sampai kita terkena dan menjadi menderita dan komplikasi yang terjadi pada diri kita dan keluarga ya. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk klasifikasi tekanan darah ini ya kita bagi menjadi optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, 2, dan 3. Nah, sebetulnya hipertensi yang sangat diidam-idamkan ya untuk kita adalah yang optimal atau normal nih Bapak Ibu, yaitu kalau optimal di bawah 120 tekanan darah sistoliknya dan diastoliknya di bawah 80, itu keren banget nih kalau tensi seperti ini ya. Normalnya juga seperti ini yaitu 120 sampai 129 dan atau bawahnya atau diastoliknya 80 sampai 84. Nah, tapi yang normal tinggi ini juga harus hati-hati ya, walaupun masih dibilang normal, tapi ini sudah menjadi kehati-hatian kita nih Mbak Dwi. Jangan sampai kita juga masuk ke kategori ini yaitu 130 sampai 139 tekanan darah sistolik dan atau tekanan darah diastoliknya 85 sampai 89. Sedangkan pemeriksaan darah di klinik ya, ini masih di klinik, kalau yang derajat 1 itu kita bagi menjadi antara 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99. Jadi Bapak Ibu fokus ya, ini angka-angka nih agak pusing, tapi ini penting ya. Sedangkan yang derajat 2 yaitu tekanan darah sistoliknya antara 160 sampai 179 dan atau diastoliknya 100 sampai 109. Sedangkan derajat 3 lebih tinggi lagi nih, lebih dari 180 atau diastoliknya lebih dari 110. Nah, Bapak Ibu yuk kita coba tes ya. Kalau misalnya pasien datang nih udah bener nih ya, tensinya udah bener, pemeriksaan sudah sesuai dengan protokol, diulang-ulang ya, ternyata tensinya 140/70, kira-kira hipertensi nggak Bapak Ibu? Kalau yang bilang hipertensi tulis 1, yang bukan tulis 2 di obrolan. Coba admin lihat, ada berapa orang yang jawab 1, berapa orang jawab 2. 140/70. Kira-kira tensinya tinggi nggak? Udah dibilang hipertensi nggak? Apa jawabannya yang benar? Banyak nggak yang 1? Belum ya? Belum ada yang ketik ya? Nah, ternyata walaupun salah satunya dikatakan ada sesuai dengan kriteria itu sudah masuk ya hipertensi ya, walaupun diastoliknya 70. Jadi hanya salah satu saja sudah dikatakan hipertensi. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Kalau tekanan darahnya 130 bawahnya per 90, itu tensinya tinggi apa enggak Bapak Ibu? 130/90 di klinik, di vaskes 1, di rumah sakit ya. Kalau yang benar-benar tinggi ketik 1, kalau bukan ketik 2 Bapak Ibu. Nah, udah ya, jawabannya adalah hipertensi. Walaupun di atasnya masih normal, tapi di bawahnya sudah 90, tetap dikatakan hipertensi. Ya, apalagi kalau dua-duanya ada 140 atau 90 ke atas ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kalau di klinik tekanan darah kita ada yang 140 ke atas atau per bawahnya 90 ke atas sudah dikatakan hipertensi ya. Nah,
Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau pasien pertama kali datang dengan tensi 150/70, jangan langsung buru-buru dikatakan hipertensi. Kita lihat dulu apakah pemeriksaannya sudah benar apa enggak, ya sesuai prosedur atau tidak. Apakah dulu pernah darah tinggi atau tidak. Jadi kita harus tanya dengan teliti, diulang berkali-kali ya dengan protokol yang betul, istirahat dulu ya. Baru kalau sudah yakin, kita boleh mengkonfirmasi bahwa pasien ini adalah hipertensi. Oke, slide selanjutnya. Bapak Ibu, itu kan tadi yang di klinik ya. Nah, sekarang gimana kalau di rumah? Ternyata di klinik dan di rumah ada perbedaan sedikit, Bapak Ibu. Kalau di rumah, kriteria tekanan darah itu lebih turun lagi. Nah, jadi lebih ketat lagi nih. Ya, kalau dia di atas, lebih atau sama dengan 135 sudah dikatakan hipertensi, atau diastoliknya 85 ke atas. Ya, itu sudah dikatakan hipertensi. Kalau kita pakai pengukuran ABPM itu beda lagi ya. Kalau yang waktu siang 135/85 itu sudah ke atas sudah hipertensi. Kalau waktu malam 120/70 ke atas sudah hipertensi. Sedangkan rata-rata 24 jam itu di atas 130 atau 80. Slide. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling penting adalah bagaimana mengukur tekanan darah yang benar. Slide. Bapak Ibu, pengukuran tekanan darah itu sebaiknya dilakukan 1 jam atau lebih bagus lagi 2 jam setelah bangun tidur. Kenapa? Karena pada bangun tidur itu sudah masih banyak seperti hormon atau simpatis yang mempengaruhi tekanan darah sehingga khawatirnya tidak akurat. Jadi sebaiknya ditunda 2 jam setelah bangun tidur. Misalnya Bapak Ibu nih subuh bangun untuk sholat ya, jam 6:30, berarti kurang lebih kira-kira 6:30 pagi lah baru kita melakukan pemeriksaan hipertensi, pemeriksaan pengukuran tekanan darah ya. Lalu kita baik melakukannya juga malam ketika sebelum tidur. Nah, jadi kalau bisa diambil 3 kali pengukurannya, lalu ambillah data di 2 kali terakhir, lalu dirata-ratakan ya. Misalnya pagi 3 kali pengukuran, tapi diambil 2 data terakhir, yang atas tambah atas bagi 2, yang bawah atau diastolik tambah diastolik yang kedua dibagi 2. Begitu pula dengan nadi. Nadi pertama, nadi kedua dibagi 2 ya. Begitu pula dengan pagi dan malam hari. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat tabelnya ya. Bagaimana sebaiknya setiap yang mengalami hipertensi atau yang normal tinggi tadi, itu kita mempunyai tabel untuk memantau ya bagaimana tekanan darah kita. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sih persiapannya. Pertama, kita harus tenang, tidak cemas, tidak gelisah, dan tidak kesakitan. Karena kalau kita cemas, gelisah, sakit itu akan mempengaruhi tekanan darah kita, bisa jadi tinggi padahal nggak tinggi ya. Kemudian lakukanlah istirahat paling tidak 5 menit sampai 10 menit sebelum pemeriksaan. Kemudian tidak mengkonsumsi seperti kopi atau kafein, tidak merokok ya, tidak olahraga 30 menit sebelum pemeriksaan. Kalau sudah terlanjur misalnya sudah ada merokok atau minum kopi atau olahraga, sebaiknya tunggu dulu 30 menit baru dilakukan pemeriksaan. Dan tidak menggunakan obat-obat mengandung stimulan adrenergik seperti phenylephrine, pseudoephedrine, ya, misalnya obat flu, tetes mata, itu juga mempengaruhi tekanan darah. Juga tidak sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau Bapak Ibu kebelet nih, sebaiknya buang air kecil dulu atau buang air besar dulu baru dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan tidak mengenakan pakaian ketat terutama di lengan atas ya. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang, nyaman ya, sehingga tidak mempengaruhi tekanan darah gitu loh. Kalau berisik ya, kemudian suasananya panas, nggak enak, itu juga nggak akurat ya. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman tenaga kesehatan. Jangan mengajak pasien ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Jadi pasiennya tidak boleh berbicara saat pemeriksaan. Slide. Nah, inilah posisi yang betul untuk melakukan pemeriksaan darah ya. Posisinya sebaiknya duduk. Bisa juga berdiri. Kalau kita ingin melakukan berdiri, kita mau tahu nih ada nggak sih hipotensi ortostastik, nanti tenaga kesehatan tahu ya, itu biasanya kita lakukan 2 kali, duduk dan berdiri. Tapi untuk diagnosis dan pemantauan sebaiknya duduk seperti ini. Ya, kalau nggak memungkinkan duduk, boleh berbaring sesuai kondisi klinis pasien. Nah, pasiennya duduk ya, dan kakinya itu
tidak menyilang, jadi menyentuh lantai, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya, tidak duduk bersila gitu di lantai, tapi duduk seperti ini. Pada posisi duduknya menggunakan meja untuk menopang lengan dan kursi bersandar ya, jadi rileks ya, lengan posisi fleksi lengan bawah dan siku setinggi jantung. Nah ini kira-kira seperti ini gambarannya ya. Slide. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya kita memprint atau membuat tabel ini di buku tulis ya, sehingga selalu terpantau bagaimana sih tekanan darah pagi, tekanan darah malam ya, bagaimana rata-ratanya, sehingga nanti bisa dilaporkan kepada dokternya atau kepada pihak rumah sakit yang memantau tekanan darah pasien. Nah, Bapak Ibu, ternyata ya pesan yang penting di hari hipertensi dunia ini adalah bukan hanya sekedar diagnosis yang benar, tapi yang penting adalah bagaimana pencatatan tekanan darah di rumah atau pemantauan tekanan darah di rumah. Itu yang sangat penting yang harus kita tekankan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau punya dana sebaiknya ditabungkan atau digunakan untuk membeli alat tekanan darah yang digital ya. Jadi nggak perlu beli yang air raksa, itu sudah tidak digunakan lagi, tapi cukup yang lebih mudah ya. Jadi pakai yang digital. Nah, jadi selain kita diagnosisnya harus benar, yang kedua adalah pencatatan atau pemantauan tekanan darah di rumah itu oleh keluarga mungkin atau pasiennya sendiri itu juga harus perhatian, harus menjadi perhatian kita. Nah, kira-kira seperti ini ya gambaran pemantauannya. Misalnya kita tulis hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh. Idealnya dilakukan setiap hari ya. Nah, kita buat 3 kali pemeriksaan. Misalnya nih, tekanan darah pertama 150/90 ya. Lalu tekanan darah kedua dengan jeda 2 menit atau 1 menit. Jadi Bapak Ibu nggak usah membuka mansetnya ya, tapi cukup di-nolkan saja, di-off-kan, lalu diulang lagi, ditekan lagi ya. Nanti ketahuan tuh, oh sistoliknya 140/70 yang kedua misalnya ya. Lalu yang ketiganya 135/75. Nah, yang dianjurkan dimasukkan ke tabel ini hanya pengukuran yang 2 terakhir saja, ya. Lalu kita rata-ratakan yang atas, yang data kedua dan ketiganya ditambahkan dibagi 2. Lalu yang bawah ditambahkan dibagi 2. Begitu pula dengan rata-ratanya Bapak Ibu. Misalnya pertama rata-ratanya 90, yang kedua 80, yang ketiga 75. Yang kita ambil yang 80 dan 75 atau 2 data terakhir, lalu dirata-ratakan ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya. Kemudian lakukanlah di malam hari sebelum tidur 5 menit sebelum pemeriksaan istirahat dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu sebelum malam minum obat darah tinggi atau minum obat, lakukanlah pemeriksaan tekanan darah ya. Sama juga caranya, lakukan 3 kali pemeriksaan dengan selang 1 atau 2 menit, lalu diambil 2 data terakhir lalu dirata-ratakan. Ya, bisa 2 atau 3 menit. Slide. Nah, kenapa sih Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih hipertensi harus dikendalikan? Kan bisa aja gampang banget, cuma beli obat amlodipin kah, beli aja kaptopril, udah minum aja terus-terusan, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak sesederhana itu ya, jadi harus diperhatikan nih, kira-kira saya waktu pagi ini bagus nggak tekanan darahnya, ya, sesuai dengan target nggak? Misalnya targetnya 135/85 ya, di bawah 140, bawahnya di bawah 90. Lalu bagaimana dengan siang? Bagaimana dengan malam? Apakah masih sama sesuai dengan target? Atau Bapak Ibu misalnya paginya bagus, tapi kok malamnya tinggi ya? Lalu paginya tinggi. Atau paginya bagus, atau kebalik, misalnya paginya nggak bagus, ya tinggi, tapi malamnya bagus. Nah itu juga tidak baik. Jadi yang sebaiknya kita pantau adalah bagaimana tekanan darahnya itu stabil 24 jam ya. Tidak ada yang tinggi sekali, turun sekali, tapi benar-benar stabil. Jadi tidak ada variabilitas tekanan darah yang tinggi. Jadi variabilitasnya kalau bisa sesuai dengan yang target yang diharapkan. Ya, ini yang paling penting. Kenapa harus dikendalikan? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau di dunia kedokteran ternyata ya, yuk kita bagi 2 yuk. Ternyata ini adalah dampak yang ada kalau tekanan darahnya tidak dikendalikan, ya. Nah, kita lihat nih yang pertama ya, apa sih yang dipengaruhi oleh hipertensi ini? Ternyata hipertensi ini kalau tidak dikendalikan akan meningkatkan sistem saraf simpatis, ya. Nah, pada tekanan darah yang tinggi mengaktifasi sistem namanya RAS,
renin-angiotensin sistem ya, simpatis sistem. Nah, AT1 akan teraktivasi. Nah, inilah yang membuat kerusakan-kerusakan dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi gampangnya hipertensi itu akan mengganggu kekakuan pembuluh darah, ada peradangan pembuluh darahnya menjadi menyempit, ya, meningkatkan katekolamin, ya, membuat jantungnya menjadi membesar, ya, ada remodeling jantung, macam-macam deh, sehingga nantinya akan mengganggu oksigenisasi ke organ-organ. Ada radikal bebas di situ, ya, oksigen yang menjadi berkurang ke organ penting seperti ke ginjal, otak, hati, ya, juga yang paling penting adalah jantung. Nah, Bapak Ibu, yuk slide-slide yang di bawahnya. Kalau hipertensi ini tidak dikendalikan, maka nitric oxide yang bagus untuk tubuh kita untuk melebarkan pembuluh darahnya menjadi turun, sedangkan radikal bebasnya meningkat, ya. Akibatnya terjadi kerusakan, fibrosis. Artinya apa sih fibrosis? Kayak jaringan parut, ada perlukaan di pembuluh darah kita. Ya, dinding pembuluh darahnya menjadi luka sehingga oksigennya menjadi berkurang, menjadi banyak kerusakan sehingga nanti pembuluh darah ginjalnya menjadi rusak, sel-sel ginjal juga menjadi hilang, menjadi mati. Saya hari ini mati 3, besok mati 5. Lama-lama penyakit ginjal kroniknya akan terlihat makin lama makin berat, ya. Juga karena ada peradangan terjadi kebocoran protein, ya, kebocoran protein sehingga kalau kita tes di urin lengkap, pemeriksaan urin lengkap, kok proteinnya muncul ya, positif 1, positif 2, positif 3. Nah, itu karena akibat kerusakan dari hipertensinya. Lama-lama ginjal kita akan menjadi penyakit ginjal kronik atau terganggu atau rusak, ya. Slide. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, kita dari Depkes, ya, dari Vaskes 1, dari rumah sakit, itu semua punya program bagaimana mengevaluasi pasien hipertensi supaya terhindar dari komplikasi tadi, terutama penyakit ginjal kronik dan jantung, ya. Nah, yang pertama harus betul dulu nih diagnosisnya benar nggak? Apakah hipertensinya karena habis marah-marah nih? Biasanya Bapak Ibu, misalnya habis marahin anaknya nakal, ya, atau lagi emosi misalnya, atau lagi sedih. Kalau ditensi mungkin tinggi itu belum tentu benar, ya. Jadi harus dalam posisi yang benar, istirahat dulu berkali-kali, yakinkan dulu diagnosisnya benar apa enggak. Karena kalau diagnosisnya keliru, nanti obatnya juga nggak bagus, ya. Harus sesuai dengan diagnosis. Nah, lalu kita harus lihat nih derajat hipertensinya ringan, derajat 1, 2, atau 3. Nah, lalu kita harus menapis hipertensinya jangan-jangan akibat yang lain nih, terutama pada anak muda atau usia muda, ya, jangan-jangan penyebab hipertensinya karena hormon, autoimun, ada penyakit ginjal kronik dulu, atau ada penyempitan pembuluh darah ginjal, ya. Nah, itu harus diketahui terutama untuk anak muda nih, Suster Dwi, ya. Jadi kalau ada anak muda hipertensi, kita harus menapis. Nah, menapis ini butuh rujukan ke rumah sakit yang lebih besar, tipe C atau tipe B, ya. Karena membutuhkan penunjang, laboratorium, USG, Doppler. Jadi harus dirujuk kalau ada anak muda kena hipertensi, kita harus merujuk. Nah, kemudian kita harus identifikasi faktor risikonya. Apakah ada faktor risiko kardiovaskuler derajat sedang, ringan, sedang, atau berat. Untuk itulah saya sangat ingin sekali bekerja sama dengan Vaskes 1, baik itu puskesmas maupun di klinik. Sebaiknya kalau ada pasien hipertensi, jangan hanya memberikan obat, tapi mohon untuk dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe B, supaya kita bisa menilai ada nggak sih stratifikasi risiko kardiovaskuler, ya. Lalu kemudian kita harus melihat ada nggak gangguan organ atau komplikasi lainnya dan penyakit penyerta lainnya. Misalnya selain hipertensi, ternyata pasien juga mengalami diabetes, mengalami penyakit gagal jantung. Oh, ada retinopati hipertensi, itu juga harus diobati. Jadi tidak hanya mengobati angka pada hipertensi, tapi di balik itu, apakah di balik itu ada penyakit penyerta, ada target organ yang terkena, yaitu jantung, ginjal, mata, ya. Juga yang paling penting adalah cardiovascular stroke. Nah, itu juga gangguan kognitif, ya. Demensia itu juga harus dilihat terutama pada orang tua. Nah, inilah inti dari yang pertama tadi Mbak Dwi kan diagnosis, ya, harus bagus. Bener nggak sih? Jangan-jangan habis emosi aja belum tentu hipertensi. Nah, yang kedua bagaimana dengan pemantauannya, itu juga yang paling penting. Dianjurkan setiap pasien hipertensi mempunyai 1
di keluarga mempunyai satu alat tensimeter di rumah di kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sertifikasi atau evaluasi dari hipertensi ini. Yang ketiga, jangan sampai ngobatin angka aja nih udah turun, tapi nggak taunya ada diabetes, ada penyakit ginjal kronik, ada kebocoran protein. Nah itu juga harus dievaluasi dan diobati. Karena kalau cuma mengobati hipertensi tanpa mengobati yang lain-lain, nanti hipertensinya terus berkembang menjadi komplikasi di beberapa tahun kemudian. Jadi kita harus mengobati semuanya ya. Slide. Nah ini Bapak Ibu mungkin agak rumit dikit ya, tapi kita belajar ya, sama-sama belajar. Inilah yang namanya identifikasi faktor risiko kardiovaskuler. Nah setiap spesialis penyakit dalam, setiap dokter spesialis ginjal hipertensi itu harus tahu pasien hipertensi kita ini di stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan bagaimana dengan risiko kardiovaskulernya. Apakah risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi nih. Nah, jadi kita harus punya label. Oh, saya hipertensi stadium 3 risiko tinggi. Jadi beda penanganannya yang risiko tinggi dengan risiko rendah. Nah, jadi Bapak Ibu, yuk kita harus cari tahu nih, saya risiko mana? Ya, sedang, berat, atau ringan. Stadium berapa? Nah, ini semua membutuhkan pemeriksaan tambahan. Nggak bisa di Vaskes 1 atau Puskesmas saja. Ya, karena kita harus lihat nih, misalnya ya, kita lihat nih, ada CKD nggak? CKD itu penyakit ginjal kronik. Itu kan berarti harus cek kreatininnya, uriumnya, kalau perlu di USG. Jadi membutuhkan penambahan alat bantu atau pemeriksaan penunjang di rumah sakit ya. Begitu juga dengan diabetes. Bagaimana dengan HbA1c-nya, gula darah puasa, gula darah sewaktu. Bagaimana dengan pemeriksaan EKG jantungnya, itu juga harus dilakukan di pemeriksaan di rumah sakit. Ya, kalau puskesmasnya belum punya alat itu sebaiknya dirujuk. Nah, itu ya Bapak Ibu. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, inilah kerusakan organ target pada lansia yang harus diketahui juga. Misalnya gangguan kognitif, ya, ada nggak sih gangguan irama jantung, mata, demensia, dan lain-lain. Slide. Nah, Bapak Ibu, inilah saya tekankan, tadi kan kita udah harus tahu nih diagnosisnya, pemantauannya, evaluasi identifikasi faktor risiko. Nah, inilah yang paling penting juga adalah penilaian target organ, ya, yang tadi saya bilang, ada nggak sih kebocoran protein, EKG-nya ada pembesaran jantung nggak, matanya gimana, ya, ini semua membutuhkan rujukan, ya. Slide. Nah, sekarang kita bahas tentang tata laksana hipertensi. Nah, tata laksana hipertensi kita bagi menjadi dua ya, yaitu dengan medikamentosa atau obat-obatan, yang kedua dengan perubahan gaya hidup sehat ya. Jadi ada yang obat, ada yang bukan obat. Nah, sekarang kita bicara dengan obat. Nah, obat itu sekarang kita lakukan lebih agresif Bapak Ibu, yaitu langsung 2 obat ya. Jadi langsung 2 obat. Sedang ini untuk yang resikonya yang resiko sedang maupun yang tinggi. Sedangkan yang resiko rendah atau pada orang tua, ya dia nggak punya penyakit lain, cukup dengan 1 obat saja nih Mbak Dwi. Misalnya orang tua nih umur 70 tahun ya, kita nggak boleh langsung 2, satu-satu dulu deh gitu, kita evaluasi. Apalagi orangnya renta ya, senior renta. Nah kalau pasiennya saya cuma ringan 140/70, cukup 1 saja dulu ya. Tapi kalau misalnya datang dengan 160 berulang-ulang per 90 ya, kita bisa dengan 2 obat. Maksudnya gimana 2 obat? Yuk kita contohnya seperti ini. Contohnya mana ya, Kandesartan. Nah, contohnya gini, Bapak Ibu dikasih 2 obat, misalnya Kandesartan sama Amlodipin. Nah, itu namanya 2 obat ya. Misalnya yang satu malam hari, yang satu pagi hari, atau langsung malam hari dua-duanya juga boleh ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalnya nggak tercapai, bisa dengan 2 obat. Dengan dosis yang ditambahkan, misalnya tadi amlodipinnya Mbak Dwi tadi 5, sekarang jadi 10, Kandesartan yang tadinya 8, dilanjutkan. Tapi kok belum, udah 1 bulan kok belum tercapai juga nih, kita tambahkan lagi dosisnya, 16 yang Kandesartannya, amlodipinnya 10. Jadi Ibu jangan bingung ya kok langsung 2 sih gitu ya. Nah, jadi sekarang anjuran dari guideline internasional sebaiknya langsung 2 obat. Nah, contohnya ini ya, Kandesartan 8, amlodipin 5, boleh malam hari dua-duanya, atau pagi 1 malam, satunya subuh, bangun tidur, nggak usah makan dulu, nggak apa-apa. Lalu kita titrasi, kita naikkan perlahan-lahan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa sih kalau harus malam obat darah tinggi diminum? Supaya menghindari serangan fajar atau morning surge, yang kadang-kadang pagi-pagi
pasien tiba-tiba stroke ya karena tensi tinggi di pagi hari. Jadi jangan lupa kalau minum obat cuma satu malam hari saja, misalnya jam 7 malam atau jam 8 malam ya. Sedangkan obat kolesterolnya kalau Bapak Ibu makan obat kolesterol jam 9 mau tidur ya. Tapi kalau misalnya ada dua, boleh dua-duanya malam atau satunya di pagi hari ya. Nah, kita lanjutkan slide. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh-contoh obat-obatan ya, ada captopril, andesartan, amlodipin ya. Jadi kalau Bapak Ibu minum captopril jangan cuma satu kali, tapi harus 2 kali minimal atau 3 kali ya. Jadi nanti bisa bertanya sama dokter, dok saya minum obatnya berapa kali, berapa kalau perlu jamnya tepat waktu Bu. Misalnya kalau 3 kali itu, misalnya klonidin 3 kali berarti jam 5 pagi, jam 1 siang, jam 9 malam, persis setiap 8 jam. Jadi kita kalau minum obat yang paling penting adalah keteraturan, tepat waktu ya. Kalau telat gimana? Ya udah makan aja dulu. Tapi besok jangan lupa balik lagi ke normal lagi ya. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, berapa sih target penurunan tekanan darah yang diinginkan? Nah, ini ada usia-usianya ya, tapi rata-rata kalau kita lihat ya, makin muda makin turun ya, sebaiknya ya, di bawah 130. Kalau diabetes kalau diabetes 130 di bawahnya ya. Kalau PGK penyakit kronik di bawah 140 atau paling bagus 130. Penyakit jantung juga di bawah 130. Stroke di bawah 130, tapi kalau yang diastoliknya rata-rata sama ya, Bapak Ibu, yaitu antara 70 sampai 79. Jadi yang terlalu rendah, itu maksudnya yang terlalu rendah di bawah 70 supaya aliran oksigen ke jantungnya cukup, ya. Slide. Nah, sekarang bagaimana modifikasi gaya hidup? Yuk kita lakukan ini, Bapak Ibu, aktivitas fisik. Jadi ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mengontrol, mengendalikan tekanan darah supaya lebih baik lagi. Nah, ternyata tidak hanya obat. Kalau kita melakukan olahraga, aktivitas fisik yang aktif, ternyata bisa menurunkan tekanan darah. Ya, membantu menurunkan tekanan darah. Ya, misalnya olahraga 3 kali seminggu, selang-seling, ya. Jangan lupa tambah latihan beban. Ya, misalnya dengan dumbbell, kettlebell, ya. Sehingga nanti terbentuk massa otot yang baik di lengan dan di kaki, ya. Lalu kolesterolnya akan berkurang, ya, sehingga terjadi peningkatan nitric oxide, aliran oksigennya baik, dan terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga tensinya makin turun ya. Lalu jangan lupa turunkan berat badan ya, konsumsi banyak sayur dan buah, hindari garam ya, sebaiknya garam diberikan 5 gram per hari. Nah, nanti dokter Cipu akan menjelaskan tentang gizi yang baik seperti apa ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, sayur hijau nggak usah takut karena sayur hijau ternyata purinnya sedikit ya, tapi manfaatnya jauh lebih baik daripada mudaratnya. Dan berikanlah probiotik. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, probiotik itu adalah bakteri yang baik untuk pencernaan kita, memperbaiki pencernaan, meningkatkan efektivitas vitamin K. Ternyata dia ada makanannya, Mbak Dwi, yaitu makanannya adalah sayur hijau ya. Jadi jangan lupa kalau kita makan probiotik harus disertai dengan sayur. Lalu hindarilah stres ya, jangan makan obat sembarangan. Ya, maksud obat sembarangan gini Bapak Ibu. Obat-obat itu ada 2, yang secukupnya saja, yang diperlukan aja, nggak usah terus-terusan. Ada obat yang disuruh dokter harus minum seumur hidup atau jangka panjang ya. Nanti akan tanya nih, dok saya minum obat ini berapa lama? Misalnya obat darah tinggi, obat diabetes, obat jantung. Kalau dokternya belum menghentikan berarti minumlah rutin. Nah itu insya Allah akan baik untuk ginjal juga Bapak Ibu. Jadi jangan takut makan obat kok jadi nanti akan gangguan ginjal nggak ya? Itu enggak. Kalau obatnya itu untuk penyakit kronik, nanti akan kita pilih obat yang efek sampai ke ginjalnya sedikit atau tidak terlalu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan salah ya, kalau kita makan obat darah tinggi bukan yang mengganggu ginjal, justru sangat baik untuk mempertahankan ginjal sisa atau memperbaiki jangan sampai terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Nah, obat yang saya maksud adalah obat-obat yang tidak perlu, misalnya obat influenza, obat flu, mungkin cuma cukup 3 hari ya, atau mungkin dexamethasone cukup 3 atau 5 hari kalau untuk nyeri ya, atau mungkin obat misalnya kayak natrium diklofenak, meloxicam, etoricoxib itu cukup hanya diperlukan saja, tidak boleh terus-terusan ya, karena kalau terus-terusan bisa mengganggu jantung, bisa mengganggu lambung dan ginjal. Lalu jangan lupa tidur yang cukup, hindari polusi udara, suara. Paling penting adalah Bapak Ibu stop merokok dan minum alkohol ya. Nah, selanjutnya inilah kira-kira ya pencegahan dan pengendalian hipertensi dari Kemenkes. Ya, ini bisa dibaca slide. Nah, jadi Bapak Ibu terakhir ya,
kesimpulannya, hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya. Bapak Ibu bisa lihat kan tadi ya, rangkaian medis tadi itu yang inflamasi segala macam ya, gangguan endotel ya, macam-macam tuh penyebabnya, bisa menyebabkan komplikasi seperti penyakit ginjal kronik, akhirnya menjadi gagal ginjal dan cuci darah atau hemodialisis, gagal jantung, stroke, bahkan kebutaan. Nah, untuk itu perlu diagnosis yang benar, ya, evaluasi yang menyeluruh, monitoring, harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup pada pasien ini harus juga dilakukan, dianjurkan, ya, walaupun orang tua juga harus dilakukan perubahan gaya hidup, modifikasi gaya hidup, ya, termasuk gizi. Dan jangan lupa pencegahan dan pengobatan hipertensi. Mungkin ada keluarga yang bapak ibunya hipertensi, jangan lupa anak-anaknya juga harus diperiksa karena ada sekian persen ya, ada genetik kalau tidak diobati, tidak dikendalikan atau tidak dilakukan gaya hidup yang baik akan terjadi hipertensi pada usia tertentu ya. Lalu pentingnya pendekatan holistik dalam nutrisi, diet, olahraga, mindfulness atau mengelola stres ya, sehingga terjadi penurunan tekanan darah yang optimal. Nah, mungkin itu saja teman-teman, Bapak Ibu semua, Mbak Dwi, uraian sedikit tentang hipertensi ya. Semoga bisa dipahami. Kalau sharing dari kami, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya jawab di setelah acara ini ya, setelah diskusi ini ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dokter Nuli yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa ya tentang hipertensi. Semoga setelah ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencegahan ya.